Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku Isvan Hiroshi. Dan ini adalah Senin Thursday Podcast. Untuk teman-teman yang baru aja lulus SMA atau mau lulus SMA, udah pada tahu belum nih sama istilah gap year? Istilah yang lagi rame banget dibicarain, yang mungkin secara singkatnya itu ngejelasin apakah teman-teman setelah lulus mau langsung kuliah atau istirahat dulu. Tenang, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas tentang gap year, biar nggak bingung mau pilih yang mana gitu ya. Gap year atau bisa dibilang jeda lah ya, jeda setahun setelah lulus SMA sebelum masuk kuliah. Jadi ini tuh lagi jadi tren, karena mungkin ada yang ngerasa bingung mau ambil jurusan apa, ada yang pengen cari pengalaman kerja, ada yang pengen jalan-jalan gitu ya, atau ada yang pengen fokus ngembangin diri. Dan gap year itu kalau menurut aku termasuk sebuah privilege guys, karena nggak semua orang bisa ngerasain itu. Dan harus sadar ya, tapi banyak mungkin ya yang masih mikir, sebenarnya gap year itu buang-buang waktu gak sih? Nah, ada nih sebuah riset dari Harvard University tahun 2021. Sebenarnya menurut mereka dari riset yang dilakukan, gap year itu bisa jadi investasi masa depan yang berharga. Mahasiswa, di sini konteksnya mahasiswa ya, yang mengambil gap year cenderung lebih sukses secara akademis dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Jadi ini topiknya udah jadi mahasiswa ya guys, bukan yang kayak fresh grad dari lulus SMA. Jadi kayak udah kuliah dia cuti gitu. Tapi ingat, sebenarnya gap year itu perlu perencanaan yang efektif dan matang. Jadi bukan cuman buat istirahat atau nunda ke jenjang berikutnya. Buat kamu nih yang masih bimbang, sini aku kasih beberapa pertimbangan mungkin ya ketika menghadapi situasi seperti ini gitu. Pertama, ini kita kasih deh alasan ambil gap year gitu ya. Sebenarnya ada beberapa poin yang aku buat di sini. Yang pertama, gap year itu bagus kalau kamu bisa eksplorasi diri. Kamu bisa nih dari gap year, karena waktunya banyak, kamu bisa untuk cobain banyak banget hal baru. Bisa jadi tahu minat dan bakat kamu kayak gimana, dan akhirnya kamu bisa lah menemukan apa tujuan hidup kamu. Dan berikutnya nih, karena tadi ada eksplorasi diri, sekarang kita pengembangan diri. Jadi kamu tuh karena waktunya banyak, kamu bisa ikut pelatihan, kursus, atau program-program yang bisa nambah skill dan pengetahuan. Ini bisa bentuknya berbayar maupun yang nggak berbayar sih guys. Selanjutnya itu yang pasti kamu juga bisa nambahin pengalaman kerja. Kamu bisa magang atau part time di sebuah perusahaan yang tidak membutuhkan requirement yang tinggi. Dan ini juga beruntung buat kamu kalau bisa dapetin ini, jadi kamu punya uang saku tambahan. Berikutnya ini yang terakhir, relaksasi. Kamu bisa kayak istirahat sejenak ya dari yang padat-padatnya sekolah. Kamu bisa rehat sebentar dan recharge energi lagi setelah ngelakuin apa yang mungkin kamu udah lama banget pengen kamu lakuin. Dan ini juga jadi refreshing buat pikiran kamu kan, sehingga kamu balik-balik tuh udah bener-bener fresh banget. Tapi ada tapinya nih. Ada beberapa alasan juga sebenarnya kenapa nggak perlu ngambil gap year. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin juga ya. Gap year tuh berarti kita kelewatan sama teman-teman kita. Walaupun timeline orang udah berbeda-beda, tapi tetap aja kalau misalnya kita nggak benar-benar menggunakan waktu dengan baik ya, waktu luang istilahnya, kita tuh bisa kerasa ketinggalan sama teman-teman kita. Teman-teman kita mungkin udah pada kuliah, atau bahkan ada yang udah mau lulus, atau bahkan ada yang udah mau kerja, tapi kita masih tetap melakukan gap year. Kalau kamu bisa menggunakan ya gap year itu dengan sebaik-baiknya, mungkin ini nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu nggak tahu sebenarnya tujuan kamu untuk melakukan gap year, lebih baik jangan.
Selanjutnya, big gap year itu ada dampak negatifnya juga, kayak kehilangan momentum guys. Kamu bisa kehilangan semangat belajarnya kalau terlalu lama mungkin nggak belajar. Ini konteksnya banyak sih ya sebenarnya. Kayak kalau kita sehari 2 hari harus habis Sabtu Minggu, terus kita Senin mau sekolah lagi atau mau kerja lagi aja, kadang rasanya kita kayak sedikit brain fog gitu, kayak kaget gitu. Kayak waduh ini mau ngapain ya. Nah itu kalau misalnya 2 hari aja kayak begitu, apalagi kalau kita dalam jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya ini aku maksud privilege. Jadi gap year itu berkaitan sama biaya juga guys. Gap year itu bisa menjadi sesuatu yang mahal kalau kamu ternyata ikut buat traveling kemana-mana, jalan-jalan, dan ikut program tertentu yang berbayar. Ini mahal banget. Dan BTW mohon maaf ya, ini banyak banget yang lagi lewat-lewat, jadi suaranya mungkin pecah ya atau bocor. Oke, jadi gap year itu sebenarnya pilihan pribadi, nggak ada yang benar ataupun salah. Cuma yang penting harus dipikirin baik-baik. Tujuanmu apa? Rencanamu kayak gimana? Sampai matang banget. Kalau kamu masih ragu, coba deh, mending ini tuh sebenarnya perlu dikonsultasikan sama orang yang lebih berpengalaman. Temen bisa, orang tua bisa, guru, atau siapapun yang menurut kamu nyaman untuk diceritain. Dan buat kamu nih yang ternyata sekarang udah ambil gap year, coba ya kita sharing pengalamanmu di kolom komentar atau DM Instagram aku di @isfanhiroshi. Mungkin dari cerita kamu kita bisa jadi belajar dan menginspirasi kita dan teman-teman yang lain mungkin yang bisa mendengarkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari Kamis menggunakan bahasa Inggris. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.